Iya, shalom saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami membawa hidup kami Tuhan, bawa kami terus untuk dekat dengan Tuhan, untuk terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Dan kalau hari ini Tuhan kami akan beribadah, kami percaya Tuhan hadir di mana saja, bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi di setiap rumah kami juga, di dalam hati kami ketika kami membuka hati bagi Engkau. Engkau hadir dan memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, saudara, hari ini saya pengen menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita yang sedang berada di rumah. Dan hari ini saudara, saya mengambil firman Tuhan. Saya beri tema lockdown, ya. Kenapa saya mengambil tema lockdown hari-hari ini? Karena virus corona, lalu ada istilah-istilah yang muncul saudara ya, yang dikenal karena virus corona ini. Salah satu adalah lockdown. Nah, di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, apakah pernah terjadi lockdown saudara atas kehidupan seseorang, terutama nabi atau hamba Tuhan? Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja. Saya akan membaca buat saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 saudara. Ini adalah ketika zaman pemerintahan Raja Ahab di Israel, dan ada seorang nabi yang bernama Elia. Saudara, ketika Raja Ahab memerintah di Israel, dia membangun dewa-dewa, dia membangun mesbah-mesbah bagi dewa-dewa Baal pada waktu itu, ya, dan dia membangun juga salah satu patung, yaitu Dewi Asyera. Mereka mempercayai bahwa dewa Baal dan Dewi Asyera itu adalah dewa kesuburan dan dewi kesuburan di tanah itu. Lalu ketika pada zaman itu Tuhan berfirman, Tuhan murka terhadap Raja Ahab, terutama lagi ketika dia menikah dengan seorang wanita bernama Isabel yang berasal dari keturunan penyembah berhala. Dan di sana Tuhan marah terhadap Raja Ahab dan kaum Israel karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah dewa-dewa yang dibangun mereka, ya. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Di sana dikatakan begini, 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Saudara, lockdown, istilah lockdown itu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk sebuah wilayah yang dimana orang tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengunjungi tempat itu dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat itu. Ini terjadi kepada Nabi Tuhan yang bernama Elia. Ketika pada waktu Tuhan murka ya kepada Ahab ketika dia membawa bangsa ini menyembah kepada dewa Baal dan dewi-dewi kesuburan dan kemakmuran, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, katakan kepada mereka akan ada kelaparan besar. Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa ini, kepada umatnya, bahwa Baal itu bukanlah dewa kesuburan, ya, Asyera itu bukanlah dewi kemakmuran bagi mereka, tetapi Tuhan adalah yang pegang kendali atas alam semesta. Bahkan Tuhan yang bisa berkuasa mendatangkan musim kekeringan, tidak ada hujan, bahkan tidak ada matahari. Tuhanlah yang pegang kendali. Lalu Tuhan berfirman kepada nabinya Elia. Dia berkata, Elia, pergi katakan kepada Raja Ahab bahwa ini yang dikatakan oleh Tuhan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun, ya, tidak akan ada hujan di tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, kata firman Tuhan. Lalu bukan hanya itu, saudara, ketika Israel terancam akan mengalami kelaparan dan musim kekeringan yang hebat, Tuhan berfirman kepada Elia, ya, Tuhan bilang kepada Elia, engkau pergilah, berjalan dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyuruh nabinya Elia itu untuk pergi ke suatu tempat, ya, untuk bersembunyi di suatu tempat, ya, dan di situ tidak ada orang bisa datang kepada dia dan dia juga tidak bisa keluar kemana-mana. Ini artinya Elia itu mengalami lockdown di tepi sungai Kerit, ya. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu harapan ada orang yang anterin dia makanan atau ada orang yang anterin dia minuman. Iya, rasanya tidak ada harapan bagi Elia. Kenapa? Karena di depannya ada kelaparan besar, sementara Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, bersembunyi di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, ya, saya membayangkan kalau kita atau saya menjadi Elia pada waktu itu disuruh pergi bersembunyi seperti itu, ya, kalau orang yang tidak punya iman dan tidak percaya kepada Tuhan pasti akan ada banyak pertanyaan. Dia disuruh lockdown, benar-benar berada di satu tempat yang tidak bisa didatangi orang, dia tidak juga bisa mengunjungi atau menghubungi siapapun di sana. Lalu Tuhan berkata kepada dia, ya, nanti aku akan perintahkan burung gagak akan memberi makan engkau di sana. Saudara, satu hal yang sangat tidak masuk akal ketika Elia itu mengalami lockdown. Lockdown itu adalah satu keadaan yang sebenarnya tidak enak, ya. Makanya saudara, kita tahu bersama hari-hari ini karena corona, ya, ada banyak pertentangan. Bahkan saya mendengar beberapa subscriber yang ada di negara-negara yang sudah lockdown itu mereka agak kesulitan untuk bisa mendapatkan bahan makanan aja, ke supermarket aja itu susah, saudara, ya. Kenapa? Karena mereka tidak ada kebebasan untuk pergi ke satu tempat. Elia mengalami hal itu, ya. Tuhan bilang kamu bersembunyi di sana, ya, dan dia harus menurut, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, hamba Allah, nabi Tuhan, ya, dia harus menurut kepada apa kata firman Tuhan. Lalu akhirnya, saudara, dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Tuhan berkata, nanti ada burung gagak yang akan mengirimkan engkau makan pagi dan petang, ya, dan engkau akan minum dari air sungai yang ada di Yordan, saudara, yang ada di tepi sungai Kerit, ya. Engkau akan minum dari air yang ada di sungai itu. Rasanya ini satu keadaan yang sulit, saudara, ya. Bagaimana dia akan makan? Untuk mempercayai firman Tuhan saja, apakah benar nanti ada burung gagak akan beri dia makan? Saya percaya mendengar firman ini kita semua, saya sendiri saja, saudara, ketika membaca ulang-ulang ini, saya meresapi bagaimana ketika saya bisa menjadi Elia, saudara. Saya saja tanya kepada suami saya ketika saya baca ini, kamu masih percaya nggak sih ayat ini? Masih percaya nggak burung gagak itu bisa mengasih makan orang? Ya, saya percaya Elia itu manusia biasa, saudara. Dia juga pasti punya banyak pertanyaan di hatinya yang bertanya, beneran nggak sih burung gagak mau kasih makan saya? Ya, saudara, kita tahu burung gagak itu adalah lambang atau sebagian daerah memakai burung gagak itu sebagai mitos untuk hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap atau yang berhubungan dengan setan, gitu ya. Orang-orang di daerah Indonesia
Indonesia aja bagian timur, saya nggak tahu kalau di bagian barat. Ya, kalau ada burung gagak malam-malam bertengger di rumahnya lalu bunyi kuak, ya kita bilang waduh itu pasti akan terjadi kematian. Waduh, akan ada yang sakit. Ya, kenapa? Itu mitos yang orang-orang dari zaman dulu burung gagak itu dilambangkan atau dikaitkan dengan kuasa-kuasa gelap gitu ya. Dikatakan itu roh kematian. Burung gagak itu juga adalah sejenis burung pemakan bangkai yang dia tidak akan mungkin bisa berbagi makanan dengan siapapun juga. Tetapi ketika Elia itu di lockdown di tepi sungai Kerit, Tuhan bilang, kamu akan minum dari air sungai itu dan aku akan kirim burung gagak memberi engkau makan. Saudara, hari-hari di depan kita merasa juga seperti demikian. Ini hari-hari ke depan ini apa yang akan kita alami? Bahkan banyak orang bertanya, Ibu, bahkan per hari ini saudara ya, per hari ini itu jumlah korban jiwa itu sudah mencapai 100 lebih, dan korban yang terkena positif corona di Indonesia sudah 1000 lebih ya. Dan saudara, kita melihat ya banyak orang berkata ini akan terus bertambah, bahkan ini belum puncaknya. Apa yang sedang terjadi di depan kita? Rasanya ada ketakutan, ada kecemasan. Saya masih menerima telepon, ibu saya tidak bisa tidur, ibu saya tidak bisa rasanya hari-hari ini tuh berat sekali. Tidak bisa memikirkan bagaimana keadaan usaha kami ke depan, keadaan bisnis kami ke depan. Nggak ada satupun yang tahu. Tetapi ini persis dengan yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena bahaya kelaparan di depan mata. Tuhan sudah berkata kepada hambanya, kepada Elia, kamu lockdown di sungai Kerit sana, bersembunyi ya. Jangan takut. Ya, tidak ada manusia akan memberi engkau makan, tapi burung gagak. Saudara, saat inilah iman kita diuji. Saya memberitahu kepada beberapa orang yang menelpon saya. Saya bilang saat inilah iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah kita ini hanya masuk di kadar yang tahu tentang Tuhan? Atau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Banyak orang mengalami ketakutan. Saudara, ketakutan tidak akan membawa kita kepada jalan keluar. Ketakutan hanya akan melemahkan iman kita. Karena orang yang takut, dia tidak bisa berperang. Orang yang takut bahkan tidak akan pernah bisa melihat kemenangan. Dan orang yang takut itu artinya orang yang tidak mempercayai Tuhan. Hari ini tidak ada pilihan lain buat kita. Saya memberikan semangat kepada orang-orang yang menelpon saya, Bu, tidak ada pilihan lain selain mempercayai Tuhan. Ya, selain kita mempercayai Tuhan. Saudara, kita tahu mempercayai Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Tetapi untuk Tuhan yang tidak terlihat, kita aja nggak berani percaya. Kenapa untuk virus yang tidak terlihat kita sangat takut dan sangat percaya kalau virus itu bisa membawa kematian dalam hidup kita? Bukan berarti kita menyepelekan, tapi hari-hari ini saya melihat ada banyak orang lebih takut kepada virus daripada takut kepada Tuhan. Ya, kita bisa menjaga diri kita dengan segala kewaspadaan, pakai hand sanitizer, kita pakai segala macam yang bisa membunuh dari kuman penyakit. Tapi jangan lupa juga jaga hati dan jiwa kita supaya tidak kena virus ketakutan yang lebih berbahaya daripada corona itu sendiri. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang juga mengalami gangguan kejiwaan mental karena ketakutan yang berlebihan. Elia pada waktu itu mengalami hal ini, saudara. Dia berada dalam satu posisi yang Tuhan berkata akan ada kelaparan di atas negeri ini. Engkau pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan itu. Ini berbicara tentang dia di lockdown di satu tempat yang tidak ada lagi satupun manusia bisa menolong. Beberapa waktu yang lalu saya terima telepon dari seorang subscriber saya, Bu, keadaan lagi seperti ini. Sebenarnya saya punya kakak itu orang kaya, Bu, tapi saya nggak mau meminta-minta kepada dia, Bu. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, saya mengerti kakak saya. Ya, kalau dia tidak tergerak untuk membantu saya, tidak usah. Saudara, kenapa Tuhan kirim burung gagak untuk memberikan Elia makan? Kenapa bukan burung merpati yang melambangkan kekudusan, yang melambangkan Roh Kudus, yang melambangkan ketulusan, ya, kebaikan? Itu burung merpati. Kenapa Tuhan gak berkata kepada Elia, ya, aku akan kirim burung merpati untuk memberikan engkau makan? Kenapa Tuhan berkata burung gagak? Burung gagak adalah mitos kuasa gelap. Untuk memberikan kita semua pemahaman di masa-masa sulit seperti ini, jangan mengandalkan manusia, siapapun itu. Jangan taruh imanmu kepada manusia,
tapi berharaplah hanya kepada Tuhan, saudara. Ya, burung gagak jenis burung pemakan bangkai yang tidak akan pernah rela berbagi makanannya dengan teman sesamanya burung. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mengirimkan burung gagak untuk memelihara engkau, memberi engkau makan pagi dan petang. Ya, pagi dan petang, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang bingung apa yang akan kita makan. Mungkin hari-hari ini kita sedang putus asa dan berkata, aduh ya, hari ke depan itu sulit. Bahkan untuk mikirin makan aja. Kalau saya mah orang kaya, ada yang telepon saya, ibu, kalau saya orang kaya, saya sudah pergi borong itu beras, ibu, saya sudah pergi borong itu semua di supermarket untuk sebagai cadangan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, disinilah diperlukan iman. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, akan dipelihara Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan berkata begini, kakak saya itu kaya, bu, tapi dia gak mungkin nolong saya. Dia tuh pelit orangnya. Jangan menaruh harapan kepada sesuatu yang kita rasa bisa menolong kita. Saya saja merasakan hari-hari ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, ada orang-orang yang, ibu, saya salah seorang subscriber ibu, saya buka warung makan, bu, tapi karena ini lagi sepi, ibu bisa minta alamat, saya kirim makanan ke rumah ibu. Wow, saudara. Ya, saya berterima kasih beberapa orang subscriber mengirimin saya makanan, mengirimin saya berkat-berkat di rumah. Itu satu hal yang saya melihat, wow, ini pemeliharaan Tuhan seperti apa yang dialami oleh Elia. Saudara jangan berpikir gini, iya karena ibu hamba Tuhan. Enggak, saudara. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, dan itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Di masa sulit seperti ini, mari kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya, Elia itu mengalami lockdown di mana dia tidak bisa kemana-mana dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada dia. Tapi Tuhan kirim burung gagak. Lalu ayat ini berkata, saudara, ayat yang keempat, lalu engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak kuperintahkan. Lalu ayat yang kelima, ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa Elia pada akhirnya melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan? Karena ia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang bertanya kepada saya, ibu, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami perlindungan Tuhan? Ada banyak orang telepon saya bertanya, ibu, bagaimana caranya supaya saya ini bisa, ibu, ya, mengalami mujizat dan saya bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Ada banyak orang-orang berkata, bagaimana caranya, ibu? Saya bilang, ya, bukan karena engkau datang kepada saya dan minta didoakan. Saudara, saya mau bilang ya kepada semua yang menyaksikan program ini, jangan minta saya berdoa supaya hidup saudara diberkati. Karena saya tidak akan pernah bisa berdoa memintakan berkat buat saudara. Hidup saudara diberkati atau tidak, itu tergantung dari ketaatan saudara. Waktu kita taat melakukan firman Tuhan seperti Elia, saudara. Ayat ini berkata, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia gak ngomong gini, apa iya sih Tuhan, masa Tuhan burung gagak kasih makan saya? Sering kali mujizat tidak bisa terjadi dalam hidup kita karena ketidakpercayaan kita. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mau taat dan berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Hari-hari ini tidak ada jalan lain bagi kita selain percaya dan jadilah pelaku firman. Tuhan mencari orang-orang yang tidak membuat alasan atas hidupnya. Disuruh mengampuni, saudara berkata, ya saya sih mau, tapi aduh, kalau ibu ingat ya, ada beberapa orang ibu yang menelpon saya, bu, saya lihat bu, kesaksian dan khotbah ibu tentang pengampunan, bu. Iya bu, ya rasanya gampang untuk bicara, tapi ibu gak merasakan kayak saya. Suami saya itu sudah 3 kali selingkuh, bu. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Saudara, jangan menjadi orang yang selalu membuat alasan untuk menjadi pelaku firman. Tuhan tidak cari orang yang ragu-ragu. Tuhan cari orang yang berani dan berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Kalau hari ini engkau merasa engkau jatuh dalam dosa kenajisan, masih ada banyak orang yang menelpon kepada saya, ibu, saya bersinah, bu, saya melakukan pelanggaran, saya melakukan dosa, saya bersinah, tapi saya tidak bisa lepas, bu, dari dia, ya. Saya tidak bisa melepaskan perasaan saya dari dia. Saya masih cinta. Ada orang-orang yang masih kompromi dengan dosa, bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Saya masih melihat banyak orang Kristen yang kompromi dengan dosa dan tidak pernah peduli dengan Tuhan. Saudara, hanya orang yang melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kekudusan dan ketaatan, mereka yang akan melihat mujizat Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, tidak ada pilihan lain selain kita mau berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, aku mau menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu.
Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan aku mau Tuhan melakukan firman-Mu sesulit apapun itu Tuhan. Ya mungkin hari-hari ini juga saya juga menerima banyak WA yang berkata, ibu doakan suami saya kena PHK, ibu doakan saya kena PHK karena masa yang sulit ini, corona ini membuat semua pabrik tutup, perusahaan tutup dan tidak bisa bayar gaji, jadi ada beberapa orang di PHK. Ini saatnya engkau menaruh iman percayamu kepada Tuhan. Saudara, seringkali banyak orang Kristen yang hanya memperkatakan di mulut iman itu, tetapi ketika mereka mengalami masa sulit, lockdown. Apa itu lockdown? Di satu keadaan tidak ada yang bisa tolong kita, bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa keluar untuk mencari pertolongan. Kita ada di satu tempat yang tidak ada akses untuk kemana-mana. Hari-hari ini kita semua disuruh berdiam di rumah. Ya, Elia mengalami lockdown, tapi karena dia punya iman kepada Tuhan, Alkitab berkata dia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak dicatat di sini Elia bertanya, Tuhan burung gagak, Tuhan aku minum dari sungai, bagaimana caranya? Enggak. Saudara, hanya satu modal untuk kita percaya kepada Tuhan, yaitu ketaatan. Ada banyak orang-orang bertanya kepada saya, ibu bagaimana supaya rumah tangga saya diberkati? Saya bilang taat. Ibu bagaimana supaya bisnis saya diberkati? Taat. Ibu bagaimana supaya pelayanan saya diberkati? Taat. Kunci dari mengikut Tuhan hanya satu, ketaatan. Waktu kita taat kepada Tuhan, berapapun harganya, ketika Tuhan berkata lakukan. Saya ingat ketika saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, waktu saya harus mempertaruhkan antara keluarga atau iman kepada Kristus, saya harus meninggalkan rumah. Saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pergi dari rumah ini, saya nggak tahu mau makan apa, saya nggak tahu mau tinggal di mana. Tapi kalau saya tinggal di tempat ini, saya nggak bisa. Saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Lalu saya baca firman Tuhan yang berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, atau apa saja yang kau miliki, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Tanpa berpikir dua kali, saya berkata, ya Tuhan. Lalu ketika saya disuruh pergi dari keluarga saya mengambil keputusan itu. Saya tidak mau menyangkal Yesus, saya mau tetap percaya Yesus, sekalipun saya kehilangan segala-galanya. Waktu itu saya tidak tahu apa yang di depan mata saya. Saya nggak tahu apa yang akan saya jalani ke depan, bahkan saya harus makan apa. Tidak ada di benak saya, yang ada di dalam hati saya hanya, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Saudara, ada berkat bagi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Hari ini seberat apapun persoalanmu, mari katakan, aku mau taat Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi masa-masa ini. Kita melihat bagaimana kematian di depan mata. Ribuan orang mati, saudara, di seluruh bangsa, di seluruh dunia ini. Kita melihat bahkan ribuan orang tergeletak sakit, ya, dan ada ketakutan, kecemasan yang begitu hebat. Mari daripada kita cemas dan takut, kita mau mengambil satu komitmen dan keputusan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau belajar taat melakukan firman-Mu. Biar kita mau berkata, aku mau Tuhan. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau suruh, apa yang engkau minta, aku mau taat. Makanya ayat ini terjadi. Ayat yang ke-6 berkata, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan Elia minum dari sungai itu. Saya benar-benar baru menyadari beberapa waktu yang lalu, saudara, ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk mengirim lauk pauk ke rumah saya, untuk mengirim daging ke rumah saya. Ada subscriber yang menaruh belas kasihan dan mereka digerakkan Tuhan. Saya melihat, saudara, bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Bukan cuma saya, tapi semua saudara yang menyaksikan ini, dan engkau mau berkata, aku mau taat Tuhan. Bagi semua kita yang mau berkata, aku mau taat, berapapun harganya, aku mau taat. Aku mau jadi pelaku firman-Mu. Aku mau jadi orang yang menghidupi firman-Mu, sekalipun itu sulit. Tapi kami mau, Tuhan. Saudara, saya tidak panjang lebar firman Tuhan ini, tapi ketika engkau mendengarkan ini bukan secara kebetulan, hari ini bangkitkan imanmu. Engkau tidak perlu takut dengan keadaan apapun di depanmu. Elia yang mengalami lockdown karena di Israel terjadi kelaparan, dia dipelihara oleh Tuhan. Biar hari ini engkau mau berkata, aku juga Tuhan. Aku juga adalah orang yang akan dipelihara Tuhan, karena aku mau taat kepada firman-Mu.
Apapun yang Tuhan suruh, kami mau taat hari ini Bapa. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu dan kami boleh taat kepadamu. Saya ingin setiap kita hari ini, mari saudara, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita membuka hati, kita mau merenungkan firman. Kita mau naikkan satu pujian, biar pujian ini membawa kita dalam perenungan untuk saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, tutup mata saudara. Mujizat-Mu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu menyertai orang-orang dan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Biar kami tidak ada pilihan lain, kami tahu hanya datang kepada Tuhan, duduk tersungkur di kaki-Mu Bapa. Tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat iman kami goyah ketika kami percaya kepada Tuhan. Bapa, kami sangat percaya Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang pegang kendali, Engkau Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kami. Hari ini kami mau berkata Tuhan, iman kami taruhkan kepadamu Bapa. Kami mau hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini yang kami minta Bapa, bawa kami dalam ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Bawa kami dalam ketaatan ya Tuhan, untuk percaya sungguh kepada perintah-Mu. Seperti Elia yang berkata ya, dan dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kami juga mau hari-hari ini melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kami membuka hati kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu. Bahkan kalau hari ini Bapa, kami masih terikat di dalam dosa, entah itu kenajisan, percabulan, apapun Tuhan, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, iri hati, ketakutan, kekhawatiran. Hari ini kami berdoa Tuhan, kuduskan dan sucikan, pulihkan setiap kami ya Bapa. Biar firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Bahwa kami melihat bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami berserah kepadamu. Apapun persoalan kami, Engkau yang menjadi jawaban. Yang kesusahan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jawab persoalannya. Yang sakit di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat di dalam nama Yesus, Engkau berikan kelegaan. Bahkan yang khawatir Tuhan, dalam nama Yesus kami buang segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami mau percaya hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati dan menjawab setiap doa-doa kita. Mari katakan bersama saya, amin. Tuhan memberkati saudara dan seisi rumahmu. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang besar. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.